Ketaatan Abraham cermin ketaatan Kristiani. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling luhur. Martabat yang luhur itu sering direndahkan oleh manusia sendiri karena tidak taat dan setia kepada Tuhan. Zaman ini kesetiaan bahkan dilihat sebagai sebuah krisis. Janji perkawinan orang ingkari. Janji kehidupan membiara orang kangkangi. Janji pelayanan kepada masyarakat oleh para abdi negara diabaikan. Orang semakin ingat diri dan tidak peduli dengan orang lain. Yang penting aku senang. Allah mengingatkan kita dengan menceritakan pengalaman Abraham, bapa iman kita. Ia taat walaupun segala sesuatunya kelihatan tidak mungkin. Ia setia dan berpegang teguh pada kehendak Tuhan, walaupun itu kelihatannya mustahil. Kurban Bapa Abraham leluhur kita. Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anak tunggalnya Ishak di Gunung Moria. Abraham pergi dan mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Di saat itu Tuhan mengingatkan Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian bab 22 ayat 1-2, ayat 19a, dilanjutkan ayat 10-13, ayat 15-18. Abraham memiliki iman yang kuat. Ia taat kepada Allah. Karena itu ia menerima berkat Tuhan yang berlimpah. Inilah 3 janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan ditepatinya. Janji keturunan. Membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Kedua, janji tanah, negeri, tempat tinggal, menduduki kota-kota musuh. Dan kepada Abraham dan keturunannya diberikan tanah untuk mereka hidup. Yang ketiga, janji berkat. Melalui iman Abraham, segala bangsa akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku. Ketaatan Abraham adalah model ketaatan seorang yang beriman kepada Allah. Anugerah yang diterima oleh orang yang taat kepada Allah itu akan berlimpah. Iman dan ketaatan Abraham membawa berkat untuk dirinya sendiri dan juga membawa berkat untuk banyak orang. Semakin Abraham beriman, semakin banyak pula tantangan dan kesulitan yang ia alami dalam hidupnya. Apapun yang dia alami, dia tetap taat. Ketaatannya tanpa syarat. Untuk ketaatan Abraham tidak ada kata kalau. Saya taat kalau, saya setia kalau. Tetapi manusia sering dalam hidupnya ia katakan, saya taat kalau ada janji tertentu. Saya setia kalau ada kesepakatan tertentu. Tantangan yang paling pertama yang Abraham alami yaitu ia tidak dianugerahi keturunan sampai usianya tua. Untuk orang Yahudi atau Israel, mempunyai keturunan adalah sebuah berkat. Dengan memperoleh anak, itu artinya keturunan mereka akan berkelanjutan dan berkembang terus. Karena itu tidak memperoleh anak sama dengan menerima kutukan dari Allah. Dalam situasi seperti ini, Abraham tidak pernah luntur dan berkurang imannya kepada Allah. Bahkan semakin ditantang, iman Abraham semakin kokoh. Tantangan kedua, sesudah Abraham dan Sarah memperoleh keturunan di usia tua, Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Bayangkan, setelah sangat lama Abraham merindukan keturunan dan Tuhan memenuhi kerinduannya dengan lahirnya Ishak. Tetapi kemudian Tuhan meminta supaya Abraham mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran. Suatu cobaan yang sungguh berat. Orang zaman ini banyak yang tidak taat dan tidak setia dalam kehidupannya. Orang mudah saja cerai dalam perkawinan karena alasan kecil. Misalnya tidak cocok lagi.
Padahal ketidakcocokan itu belum pernah dibicarakan secara mendalam dari hati ke hati. Atau belum pernah dibawakan dalam doa pribadi. Mungkin juga belum pernah dicarikan jalan keluarnya. Orang ingin mengambil jalan pintas, instan, dan cepat. Kadang banyak orang yang kelihatannya tahu berdoa, tetapi dalam arti yang sesungguhnya belum bisa berdoa secara benar. Karena di saat berdoa kita mengatur Tuhan dengan instruksi, mau ini dan mau itu. Kita mengomandoi Tuhan. Kita memberi perintah kepada Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Sebenarnya yang Tuhan perlu dari kita yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada kemurahan anugerahnya. Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena rancangan kita bukan rancangannya, jalan kita bukan jalannya. Penyerahan diri dalam semangat ketaatan yang penuh kepada Allah adalah model yang Abraham wariskan untuk kita semua. Ketaatan yang Abraham miliki berharap secara penuh dari Allah dan menyerahkan secara penuh kepada Allah. Itulah yang mengubah seluruh hidupnya. Ia menjadi orang yang terberkati, ia menjadi bapa iman bagi segenap orang yang percaya. Dialah contoh kesaksian iman yang harus kita tiru dalam kehidupan setiap hari. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Paulus memberikan kita sebuah gambaran yang jelas tentang cinta Allah yang penuh dan sempurna untuk setiap orang. Ia mencintai kita secara utuh. Karena itu ia menyerahkan anak tunggalnya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Roma bab 8 ayat 31 sampai 34. Paulus melanjutkan kesaksiannya dengan menegaskan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tidak ada. Allah akan menyertai setiap orang yang mencintai kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Allah selalu membawa sukacita dan penghiburan iman untuk orang yang taat dan setia kepadanya. Masa Prapaskah hendaknya menjadi sebuah afirmasi untuk kita bahwa mulai hari ini saya mau Allah selalu di pihakku. Agar hal ini menjadi kenyataan dalam hidup, maka perlu untuk bertobat dan percaya pada Injil. Pertobatan kita harus utuh dan kepercayaan kita harus tak terbagi. Kita mesti meyakinkan diri sendiri dari saat ke saat, untukku tidak ada kata saya bertobat kalau. Saya percaya kalau. Pertobatan adalah jalan tol untuk pembaharuan diri. Tanpa pertobatan, perubahan untuk menjadi semakin baik tidak pernah terjadi. Katakan tidak untuk semua hal yang membelenggu dan merampas kebebasan kita sampai saat ini. Katakan itu secara terus-menerus dan tegas untuk diri kita. Kemudian beranilah untuk mengatakan selamat jalan. Membiarkan hal yang membelenggu dan merampas kebebasan itu pergi. Say it goodbye. Inilah anakku terkasih. Setiap hari Yesus mengajak kita untuk mengalami situasi transfigurasi. Markus bab 9 ayat 2-10. Situasi yang menggembirakan karena mengalami kemuliaan Tuhan. Ajakan Yesus lebih sering kita tidak tanggapi. Kadang yang kita lakukan bukan membawa kegembiraan, tetapi membawa duka derita untuk orang lain. Mungkin kita menjadi pelaku yang merampas kegembiraan, kedamaian, dan keadilan sesama. Dengan bertindak seperti itu, kita menolak ajakan Tuhan untuk mengalami situasi transfigurasi. Pengalaman puncak gunung itu bukan hanya pengalaman Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tetapi pengalaman yang akan dianugerahkan kepada setiap orang yang beriman. Kalau Anda mau mengalaminya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tuhan memberkati.